Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi insyaallah kita akan menemui bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, yang dimana amal-amal soleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih keberkahan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang rugi adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, tidak menggunakannya sebagai kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepadanya, memperbanyak amal saleh, namun justru ia tetap bermaksiat, tetap bermalas-malasan dalam beribadah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat besar, yang sangat agung, yang mulia, di mana kita akan membahas kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, yang berjudulkan Meraih Keberkahan Ramadan. Kita mengetahui bahwa Ramadan ini memiliki keberkahan yang sangat luar biasa banyaknya. Dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan itu? Ya dengan ilmu. Apa saja amal soleh yang kita lakukan, bagaimana cara mengamalkannya, semuanya butuh ilmu. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak tahu keutamaan bulan Ramadan itu apa. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak tahu bagaimana cara meraih keutamaan bulan Ramadan itu. Maka al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus kita miliki sebelum kita mengucapkan dan sebelum kita mengamalkan sesuatu. Maka penting bagi kita untuk membahas kitab ini, yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah atau rahimahullah. Beliau sudah meninggal dunia ya di tahun 2024. Baru saja meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati beliau. Dan kitab ini juga baru saja terbit beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia. Ini kitab ini ya dikeluarkan dari media Tarbiyah. Silahkan nanti yang antum miliki beli ya untuk mengikuti kajian ini. Insyaallah kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan memulai dari awal sampai akhir kitab ini. Ya, meraih keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta athar salafus saleh. yakni riwayat-riwayat dari orang-orang saleh terdahulu. Ini kitab ini ya diterbitkan cetakan pertama pada bulan Ramadan 1445 atau bulan Maret 2024. Nah, sekarang ini saya sedang rekaman ini bulan Januari ya 2025. Nah, jadi hanya beberapa bulan yang lalu ini. Entar lagi juga akan bulan Ramadan gitu. Ini sudah masuk bulan Sya'ban, Rajab ini, bulan Rajab. Nah, cetakan kedua ini Safar. Bulan Safar 1446 atau bulan Agustus 2024. Nah, ini cetakan yang kita pakai, cetakan terakhir ini. Nah, jadi subhanallah, semoga ini jadi amal jariah Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Insyaallah kita akan bahas di sini di halaman 4 ya, di halaman 4 penulis rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang merupakan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang datangnya bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim." Nah, di sini disebutkan yughlaqu ya. Nah, barangkali tughlaqu. Nah. Wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha qad hurim.
telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh dengan kebaikan, dan senantiasa bertambah kebaikan-kebaikan itu. Pahalanya banyak, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan puasa atas kalian di dalamnya. Yani kita kaum muslimin dan muslimat yang sudah baligh, aqil, wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ini tujuan yang besar, agar kita senantiasa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan ingat bahwa surga hanya Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, di sisi Rabb mereka, mereka mendapatkan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan di bulan Ramadan agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Tuftahu fihi abwabul jannah." Pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan yang senantiasa menggoda. Ini kesempatan yang baik untuk kita merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Setan-setan yang biasa mengganggu, menggoda, diikat, dibelenggu, sehingga tidak leluasa untuk menggoda manusia. Maka kesempatan bagi diri kita untuk memperbaiki diri kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, yang tercegah dari kebaikannya, maka sungguh dia tercegah untuk mendapatkannya. Yani barang siapa yang tidak mendapatkan keutamaan, kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia sungguh rugi dengan rugi yang luar biasa. Padahal amal soleh apapun yang kita lakukan, salat malam, tarawih, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, ataupun yang lainnya, kalau kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu sama dengan lebih baik kita melakukan amalan tersebut selama 1000 bulan. 1000 bulan, ma'asyiral muslimin, itu 80 sekian tahun. Bayangkan, kita mengamalkan itu terus tanpa capek. Ini pahala pelipat gandaan yang sangat luar biasa. Maka kita ketika tahu keutamaannya, hendaknya kita segera untuk mengamalkannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di musnadnya jilid kedua, ya, halaman 230, dan juga Imam An-Nasai, ya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah halaman 395. Kemudian kita akan membaca pengantar penerbit, dan ini ada faedah yang luar biasa nanti. Pengantar penerbit yaitu penerbit media tarbiyah, at-tarbiyah, memberikan pengantar yang perlu untuk kita baca, kita bahas, karena ada manfaat dan faedah yang ada di dalamnya. Pengantar penerbit mengatakan, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Pujian dan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rabb alam semesta, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta, langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya.
ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dan kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Wa ba'd, sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, yang semua ini wajib untuk kita syukuri. Nikmat yang Allah berikan ini wajib untuk kita syukuri. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, wajib untuk kita syukuri. Dan nikmatnya yang paling mulia dan agung adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kabar gembira, sekaligus memberi peringatan, sebagai petunjuk atau penunjuk jalan menuju Allah tabaraka wa ta'ala, sekaligus cahaya yang menerangi dan yang membimbing umat demi mewujudkan kebaikan bagi mereka di dunia maupun akhirat. Tiada satu pun kebaikan bagi umat manusia melainkan beliau telah memberitahukannya. Tiada satu keburukan bagi umat ini melainkan beliau juga telah memperingatkannya. Jadi Nabi SAW menjelaskan semua yang baik-baik untuk kita amalkan, dan Nabi SAW melarang kita dari semua hal-hal yang buruk yang bisa membinasakan kita. Maka semoga salawat dan salam Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan, curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan dan teladan dalam ucapan maupun perbuatan, dalam setiap aktivitas yang nampak maupun yang tersembunyi, bahkan di dalam segala sendi, sirah, perjalanan hidup dan keseluruhan pribadi beliau. Dan di antara nikmat yang agung yang Allahu Jalla wa Ala karuniakan kepada umat ini adalah adanya tamu istimewa yang hanya datang 1 tahun sekali dalam 1 tahun. Tamu ini hadir kembali setelah begitu lama menghilang, sehingga membuat diri kita sangat rindu kepada tamu ini. Tamu istimewa yang begitu dicintai sampai-sampai jantung pun berdegup kencang, leher menegang, mata-mata para hamba pun mendelik, melotot untuk melihat penampakan hilalnya, dan jiwa-jiwa para hamba memusatkan penghambaan kepada Rabb-Nya. Tamu istimewa yang mulia dan penuh keberkahan ini benar-benar dikenali hakikatnya oleh orang-orang yang beriman, sebab merekalah yang akan memenuhi hak-haknya secara totalitas dan benar-benar mengagungkan sekaligus memuliakan kehadirannya dengan selayaknya. Sungguh di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal telah meninggikan derajat tamu yang istimewa ini juga melalui lisan Nabi SAW. Tidak ragu lagi tentunya kita semuanya, pembaca dan yang menyimak kajian ini, kita mengetahui siapa tamu istimewa ini. Iya, betul, ia adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan ada pada seluruh hari di bulan Ramadan, sejak awalnya, di pertengahannya, hingga di akhirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat ke-185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan segala penjelasan mengenai Al-Huda, yaitu petunjuk itu, dan Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan inilah Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran
andai tidak ada keutamaan selain diturunkannya Al-Quran, niscaya hal itu sudah cukup. Lantas bagaimana lagi apabila padanya, pada bulan Ramadan itu, masih begitu banyak keutamaan lain yang hanya Allah lah yang mengetahuinya, seperti dilimpahkannya maghfirah, ampunan Allah, diangkatnya derajat kaum mukminin, dilipat gandakannya pahala amal-amal saleh, dimaafkannya segala kesalahan, di setiap malamnya Allah Jalla wa'ala bebaskan hamba-hambanya dari neraka, dan masih banyak keutamaan lainnya. Pembaca yang budiman dan kaum muslimin dan muslimat yang menyimak kajian ini, bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Sungguh sangat disayangkan apabila bulan ini berlalu begitu saja tanpa kita raih keberkahannya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di atas mimbarnya, maka malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada beliau, yakni berdoa, bu'dan liman adraka Ramadan, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan tetapi dia keluar dari bulan Ramadan tersebut dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Maka Nabi SAW pun mengaminkan doa ini dan berkata, amin. Hadis ini sahih li ghairihi, riwayat Al-Hakim, dan disahihkan olehnya serta disetujui oleh Imam Al-Zahabi dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor 644 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Silahkan lihat kitab As-Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 501 karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan hadis barusan. Ya, hadis ini sangat luar biasa. Yang berdoa ini malaikat terbaik, malaikat Jibril. Yang mengaminkan adalah nabi terbaik, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti doanya dikabulkan. Apa doanya tadi? Celaka. Bu'dan, celaka. Liman adraka Ramadan, bagi orang yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, lalu Ramadan itu selesai, dia tidak diampuni. Artinya di bulan Ramadan itu dia hanya masuk biasa-biasa saja, tidak mengamalkan amalan-amalan yang membuatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi, sangat rugi. Maka kita seorang muslim jangan sampai rugi seperti ini, jangan sampai celaka seperti dalam hadis ini. Ingat, ini doanya malaikat Jibril, doanya malaikat Jibril, dan diaminkan oleh Nabi SAW, pasti dikabulkan, pasti celaka orang ini. Tentunya kita semuanya sangat ingin meraih kebaikan dari bulan Ramadan, kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Sekaligus begitu tidak ingin terluput darinya, jangan sampai kita nggak mendapatkan kebaikan tersebut. Oleh karena itu sangat membahagiakan kami atas hadirnya buku ini untuk mengenal betapa mulianya tamu yang sangat istimewa ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala melimpahkan sebesar-besar pahala dan keberkahan kepada penulis buku ini, yaitu Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, Allah masukkan beliau ke dalam surganya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima amal solehnya, Allah ampuni dosa-dosanya rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau telah mempercayakan penerbitan buku ini kepada penerbit. Jazahullahu khairan, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurnalah amal-amal saleh. Kami bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala
Kemudian berterima kasih kepada penulis Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizah rahimahullahu taala beserta semua pihak yang sudah turut membantu. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan balasan dengan segala kebaikan. Hanya kepada Allah lah kami berharap semoga upaya ini mendapatkan ridha dan inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta menjadikannya sebagai simpanan amal di hari akhir. Semoga salawat Allah dan salamnya senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Selesai dari penerbit atau media Tarbiyah. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini buku yang sangat luar biasa, ya, baru saja ditulis oleh penulisnya rahimahullah taala beberapa bulan selesai, ya, sebelum beliau wafat rahimahullah taala. Ini selesai ditulis oleh beliau rahimahullah taala. Di khatimahnya dijelaskan di sini, ya, di khatimah, di penutupan buku ini di Bogor, ya, selesai beliau tulis di Bogor bulan Sya'ban 1445, ya, sebelum Ramadan ini. Nah, oleh Ustaz Abu Fathi, itu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala. Nah, kita akan melihat daftar isinya. Silakan dibuka daftar isinya halaman 9. Ini isinya luar biasa. Ini sebagai mukaddimah aja. Insyaallah kita akan selesaikan pembahasan ini dengan izin Allah dan taufik darinya. Ya, di mukaddimah sudah kita, nanti akan kita baca tadi pengantar penerbit sudah, daftar isi ini sekarang. Kemudian mukaddimah dari penulis rahimahullah taala di halaman 13. Kemudian di bab pertama beliau akan menjelaskan tentang bahwa Ramadan itu bulan yang mulia. Nah, kemuliaannya itu ada 7 poin setidaknya. Yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Yang kedua, di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Yang ketiga, pintu-pintu neraka ditutup. Yang keempat, pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat akan dibuka lebar-lebar. Yang kelima, setan-setan akan dibelenggu. Yang keenam, adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang ketujuh, yaitu selesainya bulan Ramadan ini merupakan hari raya kaum muslimin. Ini beliau jelaskan dari halaman 25 sampai 90. Kemudian di bab yang kedua beliau akan menjelaskan rahimahullah taala Ramadan bulan penuh keberkahan. Apa saja keberkahan di dalamnya? Yang pertama, ya, pahala ibadah umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji. Bahkan sebanding dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pahala ibadah puasa di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan puasa di bulan-bulan yang lainnya. Yang ketiga, santap sahur atau makan sahur di bulan Ramadan adalah sarapan yang penuh dengan keberkahan. Yang keempat, keberkahan waktu berbuka. Ini beliau sampaikan, ya, dari halaman 91 sampai 101. Nah, kemudian yang di bab ketiga beliau akan menjelaskan bahwa Ramadan itu bulan berpuasa, ya, diwajibkan berpuasa. Nanti beliau akan menjelaskan tentang definisi puasa itu apa, ya. Kemudian kedudukan puasa dalam Islam itu bagaimana, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan apa saja, ya. Kemudian rukun-rukun puasa apa, sehingga kita berpuasa itu sesuai syariat. Nah, kemudian menjauhi perusak pahala amalan puasa. Jadi ada hal-hal yang, ya, membuat pahala kita itu rusak, hilang. Bahkan nanti bisa jadi orang itu hanya melaksanakan puasa, sah puasanya, ya, sesuai rukunnya, syaratnya, tapi pahalanya hilang, sehingga dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Maka kita tidak ingin mendapatkan hanya gugur kewajiban saja, pahalanya tidak kita dapatkan. Maka apa saja harus kita jauhi, insya Allah akan dibahas dalam buku ini. Kemudian adab-adab berpuasa. Tentunya orang yang berpuasa itu beda dengan orang yang tidak berpuasa. Ini beliau sampaikan dari sejak halaman 107 nanti,
sampai halaman 150 dan seterusnya nanti ya. Nah, kemudian bab yang keempat, Ramadan bulan Qiyamul Lail. Ya, kita sholat tarawih ya, sholat di malam hari. Ya, nanti akan dijelaskan tentang syariat sholat malam dan keutamaannya apa, ganjaran bagi orang yang sholat tarawih bersama imam, sholat hingga salam. Nah, ini kita sholat isya, kemudian sholat bersama imam tarawih sampai imam salam selesai witir, baru kita pulang. Itu ada pahala tersendiri. Nah, kita akan ketahui nanti di buku ini. Kemudian sholat witir, bagaimana tata caranya sholat witir? Ya, kemudian bacaan apa saja di dalamnya, keutamaannya seperti apa. Kemudian yang terakhir, bacaan doa setelah salam sholat witir. Nah, habis salam sholat witir itu doanya apa saja? Ada doanya khususnya, nanti silakan dihafalkan. Ini mulai dari halaman 161 sampai 187 dan seterusnya. Kemudian bab yang kelima, ya, beliau akan menjelaskan Ramadan bulan i'tikaf. Nah, i'tikaf itu apa? Akan beliau jelaskan di buku ini. Hikmah dari ibadah i'tikaf itu apa? Rukun-rukun pelaksanaan i'tikaf itu apa saja? Waktu memulai dan mengakhiri i'tikaf. Kemudian sunnah-sunnah bagi orang yang i'tikaf. Ini perlu ini. Apa saja yang disunahkan? Apakah i'tikaf itu hanya pindah rumah, pindah kamar, pindah tidur? Bagaimana? Akan dijelaskan sama beliau. Apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan orang yang beriktikaf. Perkara makruh bagi orang yang iktikaf. Nah, ini perlu diperhatikan. Karena kadang kita melihat orang-orang iktikaf ngobrol ke sana sini, bahas ini itu, dan hal-hal yang harusnya dijauhi. Ya, tidak sesuai dengan tujuan iktikaf. Apalagi nanti penulis akan membahas tentang pembatal-pembatal iktikaf. Jadi ada hal-hal yang bisa membatalkan iktikaf seseorang. Kemudian hal-hal yang dibolehkan waktu iktikaf. Nah, ini pentingnya bagi orang yang ingin iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini dari halaman 191 sampai 216. Kemudian bab yang ke-6, beliau akan menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu bulan perjuangan. Nah, beliau akan jelaskan ini sejarah-sejarah dari sejak zaman Nabi SAW, para sahabat, dan peristiwa-peristiwa besar itu terjadi bulan Ramadan. Nah, ini mengoreksi ya sikap sebagian kaum muslimin yang menjadikan bulan Ramadan itu kesempatan untuk bermalas-malasan, tidur-tiduran, malas-malasan, ya, malas kerja dan seterusnya. Ini salah. Semestinya di bulan Ramadan itu memperbanyak amal saleh yang besar. Dan dahulu para salafus saleh, mereka betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Nanti akan kita simak di halaman, sejak dari halaman 221 sampai selesai. Nah, kemudian sampai sebelum bab 7 tentunya. Kemudian bab 7, Ramadan bulan taubat dan maghfirah. Ini kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki diri dan meraih pahala yang besar, ampunan yang besar dari sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, ini kesempatan kita untuk merubah diri kita. Mau kapan lagi? Ini kesempatan yang besar. Ini boleh bahas di halaman 253. Kemudian bab yang ke-8, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Nah, pendidikan itu apa? Beliau akan jelaskan ada 12. Wah, ini luar biasa pembahasannya. Ini jarang-jarang dibahas nih, Pak. Nah, di kitab ini beliau bahas dengan sangat panjang lebar, dari mulai halaman 267 sampai 319 dan seterusnya, karena 319 itu judulnya ya, di poin ke-12-nya, tapi setelahnya kan masih beberapa halaman lagi. Nah, yang pertama ya, tarbiyah apa? Pendidikan apa? Yaitu pendidikan untuk totalitas mentaati perintah Allah. Yang kedua, pendidikan untuk menundukkan syahwat, nafsu, hawa nafsu. Yang ketiga, pendidikan untuk berakhlak mulia dan mengendalikan emosi selama di bulan Ramadan, berpuasa dan seterusnya. Yang keempat, pendidikan untuk gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pendidikan untuk menyatukan rasa persaudaraan dan saling berkasih sayang.
sama-sama lapar, sama-sama haus, ya. Jadi sama nanti, ya, memiliki empati. Nah, sama seperti yang nomor 6 ini. Nomor 6, pendidikan untuk dapat merasakan derita dan kesulitan orang lain. Sama-sama lapar. Oh, ternyata seperti ini orang miskin, orang fakir. Ya, sehingga dia punya kepedulian dengan orang-orang yang menderita, orang-orang yang kesusahan. Yang ketujuh, pendidikan untuk ketakwaan, meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, pendidikan untuk ikhlas dalam beramal. Nah, penting sekali. Yang kesembilan, pendidikan untuk selalu merasa malu kepada Allah. Yang ke-10, pendidikan untuk merasa takut kepada Allah. Ya. Yang ke-11, pendidikan untuk selalu bermuhasabah, mengoreksi diri, menghitung-hitung apakah saya sudah berbuat baik, apa saja yang saya telah lakukan, dosa apa saja yang telah kita lakukan, sehingga kita bertaubat kepada Allah. Kebaikan apa saja yang telah kita lakukan, apakah ada yang kurang, apa saja koreksi-koreksiannya. Ya, kita harus muhasabah sebelum kita wafat. Yang ke-12, pendidikan terhadap anak-anak. Nah, yang penting di bulan Ramadan, ini kesempatan kita untuk mendidik anak-anak kita. Yang ke-9, bab yang ke-9, saat harus berpisah dengan Ramadan. Nah, ini sikap kita bagaimana ketika Ramadan udah hampir tinggal 1 hari, 2 hari, besok lagi sudah Lebaran. Apakah kita bersedih atau kita bahagia? Bagaimana sikapnya akan dibahas nanti di halaman 323. Kemudian khatimah, yaitu penutupan dari kitab ini, ya, kesimpulan dari beliau atau nasihat terakhir beliau di halaman 333. Dan nanti ada maraji itu atau masadir biasanya disebutnya, itu adalah referensi, ya, bahwa kitab ini itu bukan karangan beliau ngarang-ngarang sendiri, tapi ada referensinya dari para ulama. Ya, maka nanti, dan ini semua kitab beliau. Saya melihat, ya, kitab beliau banyak di belakang ini. Ini kalau ini kan kitab Arabnya, ini belakang kitab Indonesia. Banyak sekali kita karya-karya ilmiah, karya-karya ilmiah Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir rahimahullah ta'ala, dan sangat penuh dengan ilmu. Pembahasannya itu pasti ada referensi di bawahnya. Ya, lihat kitab ini, lihat kitab ini, lihat kitab itu. Karena memang referensi ke sana. Nah, nanti silahkan lihat di bukunya. Pasti Anda akan mendapatkan luar biasa ilmunya. Nah, itu. Makanya penting untuk baca. Makanya saya kenapa membuat video ini, mungkin antum bisa baca. Tapi kan sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak mau membaca. Banyak sekali orang-orang yang tidak sempat untuk membaca atau tidak mau membaca. Padahal buku seperti ini lebih murah daripada pulsa yang kita beli setiap bulannya, daripada token listrik yang kita beli, ya, bahkan daripada makanan yang kita beli. Jadi, tapi ini makanan bagi hati, makanan bagi kecerdasan otak kita, bagi ketakwaan kita, yang akan meningkatkan ilmu dan amal kita untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan adanya video ini, dan terus silakan diikuti saja videonya sampai terakhir, kita akan bahas kitab ini dengan membaca. Silakan antum yang punya buku segera menyimak, ya, segera beli yang belum punya, dan menyimaknya. Kita akan baca tekstual, dan ada hal-hal yang perlu kita jelaskan, kita akan jelaskan biar semakin mudah, semakin bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Insyaallah kita akan berinteraksi di sana. Dan mungkin akan kita bacakan pertanyaannya, nanti kita jawab secara lewat video biiznillah azza wajal. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memahami agamanya dengan baik dan benar, serta mengamalkannya dan menjadikan itu amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian muqaddimah, pembukaan dari kitab ini, dari kajian ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.